berharap langkah pembangunan mengikuti degup semangat baru mengawali kepemimpinan baru pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana poin suatu daerah. Hal ini merupakan komitmen dari sosok Syafruddin selaku Kepala Pekon Napal Kecamatan Blok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang dikenal warga masyarakat setempat sebagai sosok yang tegas namun bijak dalam mengambil segala kepentingan untuk masyarakatnya serta berwawasan jauh ke depan demi kesejahteraan masyarakatnya. Seperti halnya dalam penggunaan anggaran pusat yang bersumber dari anggaran dana desa dalam kurung ADD tahun 2024 dan tahun 2025. Dana desa tersebut dimanfaatkan Syafruddin untuk merealisasikan beberapa item pembangunan fisik di desa setempat. Menurut Syafruddin saat diwawancarai reporter Palapa TV pada Senin 15 April 2025 di kantor Pekon mengatakan bahwa anggaran dana desa di tahun 2025 yang 20% dilaksanakan untuk ketahanan pangan dan dialokasikan untuk BUMDes yaitu pembudidayaan kambing lokal maupun dari luar daerah. Selain untuk ketahanan pangan tahun ini juga telah direalisasikan untuk pembangunan fisik berupa rabat beton yang berada di Dusun 4. Selain pembangunan rabat beton dengan panjang 150 hingga 200 meter dan pembangunan talut penahan tanah yang panjangnya 100 hingga 150 meter yang terletak di Dusun 4. Kemudian pembangunan drainase yang dibangun di Dusun 1 serta pembangunan pipanisasi air bersih yang dibangun di 2 titik. Syafruddin juga berharap kepada seluruh masyarakat Pekon Napal agar dapat menjaga merawat serta memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah pemerintah Pekon Napal bangun. Di tempat terpisah, Sekretaris Pekon Napal Mahdi menambahkan bahwa anggaran dana desa yang sudah terrealisasi tahun anggaran 2024 di beberapa bidang, baik itu fisik ataupun pemberdayaan, pihaknya juga melaksanakan pembangunan pipanisasi dengan panjang 1000 meter yang dibangun di Dusun Napal Dalam dan Napal Luar. Untuk pemberdayaan membangun lapangan bola voli 1 unit yang terletak di Dusun Nabang Bayur, kemudian didirinya melakukan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Napal. Sekaligus melakukan pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan timnas, pelatihan EHDW Electronic Human Development Worker untuk aparatur Pekon dan juga kegiatan-kegiatan berupa honorarium untuk timnas Posyandu dan LPM. Mahdi berharap kepada pemerintah daerah setempat agar memperhatikan jalan-jalan yang ada di Pekon Napal ini karena mengingat kondisi jalan yang rusak parah atau tidak layak pakai. Jika membangun menggunakan anggaran dana desa tak mampu dilakukan, jadi dirinya benar-benar berharap kepada pemerintah agar segera diperbaiki. Dari Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Suryanto dan Wahyudin, Palapa TV mengabarkan. Alhamdulillah kami masyarakat antusias sekali, berterima kasih kepada Kepala Pekon atau Kepala Desa telah membangun jalan paving block kami yang ada di dusun kami, sehingga masyarakat ini sekarang sudah tidak mengalami kebecekan lagi, tidak mengalami kelicinan lagi dalam berakses, termasuk akses ke kebun, akses ke masjid, bahkan akses terhadap masyarakat ke masyarakat, Pak. Terima kasih. Tadinya ini tanah benar Pak ya, susah Pak ya? Ini luar biasa, ini licin sekali karena di kami ini tanahnya tanah merah, sekali kena hujan licin sekali. Bahkan pakai kendaraan motor pun, kalau kita pakai rantai ban pun kadang-kadang sering selip, Pak. Jangan-jangan hanya sepatu dan sendal, ban motor pakai rantai aja selip, Pak. Selip jatuh ya? Iya, jatuh ya. Sekarang udah pakai paving block ini, masyarakat udah lancar sekali membawa akses penghasilan coklat, penghasilan perkebunan kami. Terima kasih. Ya, oke. Makasih, Pak. Untuk 2025 ini sesuai dengan rapat kita di desa itu ya juga dengan keselarasan ya dengan
pusat maupun daerah, alhamdulillah kita sesuai laksanakan. Yang pertama tentunya 20% untuk ketahanan pangan, yang mungkin itu pure nanti dilaksanakan oleh BUMDes. Dan insya Allah itu 20% itu nanti dilaksanakan oleh BUMDes, kemungkinan besar kita akan budidaya kambing. Kemudian untuk fisik ini mudah-mudahan kita juga akan membangun rapat beton di 4 dusun. Di 4 dusun, kemudian ada juga penyempurnaan daripada balai desa ini, paving block, kemudian pagarnya, kemudian ada tembok penahan tanah, ya, ada di 4 dusun juga. Kemudian insya Allah juga ada pengadaan untuk air bersih 2 titik, sekaligus juga ada drainase di 1 titik 1 dusun misalnya, insya Allah. Itu mungkin kegiatan yang mungkin untuk fisiknya, tapi ada juga untuk kegiatan yang untuk PKTD, itu nanti pembukaan penggalian drainase dan untuk pembukaan jalan pertanian di kebun, insya Allah akan kita laksanakan. Nah, secara globalnya mungkin seperti itulah. Ya, bisa disebutkan Bang, pekerjaan fisik kita panjang volumenya Bang? Kalau untuk di rapat beton itu kurang lebih 150 sampai 200 meter. Yang di dusun 4 ya Bang? Di dusun 4 ya. Kemudian untuk di TPT itu kurang lebih panjangnya kurang lebih sekitar mungkin 100 sampai 150 meter. Kemudian untuk TPT kurang lebih di bawah 100 meter, kayaknya 100 meter lah kurang lebih, karena itu mungkin beberapa tempat gitu. Nah Bang, dengan realisasinya fisik-fisik tersebut Bang ya, itu yang kita prioritaskan seperti fisik-fisik drainase itu apa Bang kegunaan untuk masyarakat Bang? Kalau untuk prioritas rasanya itu mungkin semua udah secara umum prioritas semua ya, karena memang itu sudah kebutuhan dari beberapa tahun, artinya usulan-usulan ini dari beberapa tahun ke belakang, karena memang realisasinya ini menunggu karena kita juga berbagi dengan usulan-usulan yang lain gitu. Jadi ya kita daftar tunggu lah kira-kira gitu. Karena memang Napal ini masih terbilang luas, pekonnya ada 8 dusun ini luas, jadi mungkin usulan-usulan dari masyarakat ini nggak tertampung semua di 1 tahun anggaran. Jadi kita artinya kita prioritaskan dulu yang mana, baru kemudian nanti di tahun berikutnya nanti kita untuk tahun yang belum terlaksanakan, kira-kira demikian lah. Nah harapan kita Bang dengan perencanaan tersebut apa Bang untuk masyarakat Bang? Ya harapan saya apa yang mungkin yang menjadi keinginan kami semua selaku masyarakat, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana, tentunya bisa menunjang untuk kemajuan dan kesejahteraan daripada masyarakat. Itu intinya. Jadi supaya masyarakat ini lebih gampang mengakses keluar masuk hasil pertanian, karena memang ataupun perkebunan, karena memang secara umum Napal ini adalah petani, masyarakatnya petani, pekebun. Jadi akses masyarakat itu tentunya harus kita dipermudah sehingga masyarakat itu bisa mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga masyarakatnya rata-rata nanti bisa sejahtera. Itu keinginan kami. Baiklah, di 2024 kita terima dana desa dari pemerintah yang kita realisasikan untuk beberapa bidang, yaitu bidang fisik, di bidang pembangunan, serta bidang pemberdayaan. Untuk bidang fisik kita sudah menyelesaikan 1 unit balai kemasyarakatan, terus jalan rabat sekitar 500 meter di dusun Lubuk Anyas, jalan paving block di dusun Lubuk Noong sekitar 150 meter, TPT di 2 titik di dusun Napal juga semuanya, yang satu 22 meter, yang satu 35 meter, serta ada air bersih pipanisasi di 2 dusun ya, di dusun Napal Dalam sekitar 1000 meter dan di Napal luar sini sekitar 400 meter, serta
PKTD-nya. PKTD itu pembukaan badan jalan kita yang menghubungkan dusun Napal Luar ke dusun Sinar Baru sekitar 700 meter. Di samping itu juga kita di pemberdayaannya ada beberapa item yang kita telah laksanakan. Salah satunya yaitu pembuatan lapangan bola voli 1 unit di dusun Abang Layur. Setelah itu rehab lapangan sepak bola di dusun Napal, dan juga kita ada pelatihan Linmas, terus pelatihan EHDW untuk aparat pekon, dan juga kegiatan-kegiatan yang berupa honorarium untuk Linmas, untuk Posyandu, untuk ini juga LPM, dan juga di situ di pemberdayaan kita untuk ke Karang Taruna, yaitu pengadaan bibit kambing, dan juga untuk BLT juga kita setelah selesai laksanakan 12 bulan untuk 5 orang KPM ya. Nah Bang, dengan kegiatan tersebut Bang, kenapa Bang kita prioritaskan dengan kegiatan tersebut Bang kepada masyarakat di tahun 2024 itu kenapa? Ya karena itu yang kayaknya sih yang mendesak gitu kan. Itu kan kita hasil musyawarah kita, itu usulan dari dusun-dusun dan juga dari semua keorganisasian yang ada di Pekon, salah satunya Karang Taruna itu tadi. Nah Bang, harapan dengan terrealisasinya semua kegiatan di tahun 2024 tersebut Bang, apa Bang harapan kita untuk masyarakat loh, bahkan ataupun pemerintahan Pemda Tanggamus Bang, harapannya? Ya harapan kami sih untuk masyarakat, semoga dengan adanya pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu penopang ekonomi di masyarakat, karena di situ kita yang paling kita prioritaskan itu untuk salah satunya untuk melancarkan transportasi, dan juga harapan kami kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, karena kami ini di Pekon Napal ini terus terang jalan-jalan di Pekon Napal ini terus terang kayaknya sudah tidak layak pakai gitu kan. Parah Bang ya? Nah, iya betul. Itu karena kalau kami khususkan dari dana desa kami terus terang tidak mampu, dan maka mohon bantuannya kepada pemerintah daerah untuk secepatnya untuk pembangunan jalan yang ada di Pekon Napal ini tolonglah diselesaikan. Diperbaiki Bang ya? Perbaiki. Nah terakhir Bang, luas daerah desa kita ini berapa Bang? Kalau luas daerah kita termasuk kami Pekon Napal ini salah satu pekon yang luas untuk di Kecamatan Bulog, mungkin kami yang terluas. Kalau untuk luas wilayahnya sekitar 1000 hektar kalau tidak salah waktu ininya. Pengukuran dari BPS itu sekitar 1000 hektar. Ya. Untuk jumlah penduduk kami sekitar 3.600 orang, dengan jumlah KK hampir mencapai 1000 KK. Oke, terima kasih Bang Fahdi dengan waktu luangnya ya.